dari saja sudah terpapar, mereka juga objek. Makanya menurut konsep ini sebenarnya mereka adalah krisis identitas. Akhirnya memunculkan ide baru gitu ya, penelitian itu namanya metode Nashi-Petrosiman gitu ya. Ya, Nashi-Petrosiman ini merupakan langkah inquiry dan discovery ini. Kita ambil teorinya juga itu konstruktivisme Vygotsky juga. Jadi pembelajaran ini harusnya menjadi solusi, tidak hanya meningkatkan kreativitas, tidak hanya meningkatkan nilai, tapi membangun yang namanya mental health-nya juga. Next. Oke, di slide kedua ini ada contoh juga penelitian terdahulu gitu ya. Rata-rata penelitian dahulu tentang inquiry itu ternyata hanya sebatas meningkatkan prestasi dan berpikir kritis. Ya, penelitian dahulu gitu ya. Hanya inquiry dan berpikir kritis. Kemudian yang tujuannya ini membaca realitas gitu ya, mengenai konsep hidup cair, dan sebagian sudah nanti di langkah awal gitu di metode tadi itu ini, kemudian mengetahui efektivitas ini sejauh mana dan membangun mental health terakhir. Next. Oke, seperti ini metode penelitiannya, kita menggunakan RFD. Kembali, bagaimana sih interaksi kita dengan warga yang ada di luar mungkin, supaya kita itu juga bisa istilahnya kayak saling menghargai satu dengan yang lain. Kemudian saya juga memiliki latar belakang yaitu tentang kesadaran akan keberlanjutan, yang dimana pada generasi sekarang, anak-anak zaman sekarang itu perlu sekali yang namanya memahami tentang keberlanjutan itu sendiri. Dan itu kami tanamkan atau terapkannya melalui pendidikan yang ada di sekolah kami. Kemudian program Livin sendiri itu merupakan salah satu jawabannya, karena di setiap tahun kami memiliki program yang berbeda-beda. Khususnya ini terjadi di kelas 11 atau kelas 2 SMA, yang dimana mereka itu terjun secara langsung ke masyarakat. Mungkin kalau di mahasiswa kita nyebutnya KKN ya, gitu Ibu Bapak. Tapi kalau di program kami adalah tinggal bersama. Dan yang terakhir, kenapa kok yang dilakukan oleh peneliti hanya penelitian Muhaidi pada 2015 dan Gunawan pada 2017 yang melakukan pembaharuan pada proses pembelajaran dengan pendekatan ekologis untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang lingkungan. Next. Nah, selanjutnya metode penelitian. Metode yang dipilih oleh peneliti adalah metode kualitatif, yakni analisis yang menekankan pada analisis data berupa kata, kalimat, serta data verbal lainnya. Yang tidak kalah penting adalah pendekatan studi yang dipilih oleh peneliti. Pendekatan yang peneliti ambil adalah studi konseptual. Pendekatan studi konseptual adalah pendekatan untuk menawarkan atau mengembangkan sebuah gaya, model, atau konsep baru pada sebuah ilmu, terutama dalam ilmu sosial. Nah, pendekatan studi konseptual berbeda dengan metode kualitatif pada umumnya yang menyajikan data-data yang kuat. Sementara pendekatan studi konseptual ini membangun kekuatannya dengan logika argumen. Nah, ini bukan berarti bahwa pendekatan studi konseptual tidak dibangun dengan fondasi yang sosiologi, antropologi itu kalau turun ke lapangan melihat budaya, saya suruh siswa untuk ke museum. Ya, jadi siswa memilih sendiri, ada yang kesangiran, ada yang mana, itu mereka akan melihat, oh ternyata itu seperti ini. Bagi saya, experiential learning itu akan berhasil jika siswa itu bisa menemukan hal baru yang ditemukan di lapangan. Nah, itu menjadi salah satu hal yang bagi saya sosiologi itu menjadi ilmu yang menarik itu ketika anak bisa mengetahui, oh kalau konsepnya seperti ini, realitanya seperti ini, gitu. Jadi sejauh yang saya tahu, sepanjang yang saya tahu dan yang saya lakukan sejauh ini dengan model experiential learning itu adalah dengan saya mengajak siswa untuk melakukan praktek di lapangan. Dan itu berdasarkan bukan yang saya suruh, tapi siswa dapat mengembangkan, oh saya pengen kesini Pak, saya pengen situ. Bagi saya itu salah satu konstruksi. Justru di situ saya menemukan logika teknokratis itu yang beroperasi pada platform-platform yang tidak saya sebutkan tadi. Nah, di sini saya menggunakan beberapa tinjauan pustaka dan tentu penelitian terdahulu yang nanti akan memperjelas di mana sih letak posisi dari penelitian saya di
kesempatan yang akan saya presentasikan ini. Nah, yang pertama adalah teknopolitik itu sebagai ruang kekuasaan, di mana ketika sebuah teknologi ternyata dibalut dengan unsur-unsur politik, ideologi, norma kolektif, dan lain sebagainya. Dan di situ menciptakan sebuah ruang yang tidak netral. Dan di situ adalah pseudo knowledge dalam arti konsep pengetahuan yang semu. Dan yang kedua adalah borju dalam konteks tambahan digital. Nah, di mana ruang-ruang publik yang diciptakan tadi ternyata nggak bisa semua orang nih mengakses. Bagaimana nanti dengan orang yang berpendidikan rendah di daerah terpencil? Apakah aplikasi yang 3 tadi itu kemudian mampu membentuk sebuah langkah transformasi sosial yang lebih kritis terhadap ekologi? Dan yang terakhir adalah konsep teori yang saya gunakan adalah Foucault tentang bagaimana pengetahuan itu beroperasi dalam arena-arena yang tidak netral dan kemudian penuh wacana. Generasi muda kita saat ini wajib untuk menyuarakan hal-hal isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim ini. Jadi saya mengembangkan inovasi kerangka Green Leader, kerangka inovasi model pembelajaran sosial ekologis, mewujudkan kepemimpinan transformatif untuk kehidupan berkelanjutan terhadap perubahan. Ini data dari World Meteorology Organization, bahwa meneliti dari awal dari tahun sekitar 1950 itu ternyata karbon dioksida saat ini semakin naik. Kalau dilihat data grafik ini sempat naik turun sehingga tahun 1950 ternyata sudah mencapai puncaknya, dan sekarang puncak itu semakin penuh. Dan grafik suhu bumi selaras yang tertinggi ini yaitu 60,74 dibandingkan dengan kelas kontrol sebesar 33,91 dengan variasi yang lebih kecil di kelas eksperimen daripada di kelas kontrol. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan hasil belajar di kelas eksperimen itu lebih signifikan dibandingkan di kelas kontrol. Kemudian setelah saya mengetahui pretest dan post-test maupun gain score-nya, selanjutnya adalah saya mau melakukan uji beda. Di sini saya menggunakan independent sampel test ini. Ada uji prasyarat analisis dulu, yaitu ada uji normalitas tadi sebelumnya, dan kemudian uji homogenitas. Diketahui datanya juga sampel normal, kemudian juga sudah homogene. Selanjutnya saya menggunakan independent sampling test, bahwa ternyata dari uji Raven testnya menunjukkan varians antar kelompok eksperimen maupun kontrol dianggap sama, dan uji T menunjukkan perbedaan signifikan antara pre-test dan post-testnya. Dalam menelaah konstruksi keberlanjutan, manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi transformasi bagi pendidik, bahwa pendidik itu tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga bagaimana bisa menjadikan peserta didik sebagai subjek pendidikan. Yang kedua adalah penguatan kurikulum berbasis generasi. Jadi ada dialog generasi, harapannya seperti itu. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi kepada peserta didik dan guru di SMA Negeri 2 Ponorogo. Teori yang digunakan ada 3, yaitu Becommunity Gramsci, konstruksi sosial Berger, dan generasi Mendenhall. Temuan data berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa ada dikotomi generasi digital di sini. Bagaimana ada 4 aspek yang membedakan generasi milenial dan generasi Gen Z, di mana yang pertama adalah media favorit. Ini urutan tulisan ini berdasarkan atas intensitas penggunaan dan pilihan dari generasi milenial dan Gen Z, di mana media favorit menurut milenial itu adalah WhatsApp.